tadi ya review yang sebelumnya Bapak Ibu telah mempelajari tentang yang pertama mengelola keuangan keluarga. Terus apalagi menyusun anggaran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengendalikan anggaran, ya Pak. Bu, masih dalam satu modul yang sama. Ya, satu modul yang sama, masih satu sesi. Bapak Ibu tahu apa mengendalikan anggaran? Menahan, bisa mengatur ya, bisa mengatur agar keuangan bisa terencana. Nah, anggaran keuangan ya, mengendalikan anggaran keuangan disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Kendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang sudah dibuat ya Pak Bu. Jangan sampai kita mengeluarkan anggaran di luar yang tidak direncanakan. Karena bisa menimbulkan apa? Besarnya pengeluaran daripada pemasukan atau daripada pendapatan. Manfaatnya mengendalikan anggaran supaya keluarga lebih apa? Lebih memiliki acuannya untuk atau patokan dalam mengelola keuangan, di mana ketika di bulan depan bisa mengatur, bisa melihat dari catatan keuangan pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, bisa kita analogikan ya Pak Bu, atau bisa kita contohkan. Bapak Ibu tahu lomba lari, terbayang seperti apa lomba lari? Capek Bu. Capek, ada tempatnya, ada jalurnya, orangnya harus berlari sampai garis finish ya. Nah, mengelola keuangan juga hampir mirip dengan lomba lari. Jika pelari seharusnya berlari di jalur yang sudah disediakannya, yang sudah ditentukan. Apabila pelari berlari di luar jalur yang sudah ditentukan, kira-kira gimana? Ya, kira-kira pelari yang tidak mengikuti jalur lomba tidak akan mencapai garis finish lebih cepat ya, malahan akan menjadi lebih lama. Begitu pula dengan mengelola keuangan ya Pak Bu, hampir sama dengan lomba lari. Ketika kita tidak disiplin dengan anggaran yang telah dibuat atau pendapatan untuk keperluan yang tidak dianggarkan, maka akan susah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak direncanakan. Bapak Ibu masih semangat ini? Masih semangat? Mbak kayaknya pada loyo-loyo begitu. Semangat. Nah, untuk supaya ibu-ibu tetap semangat, tetap refresh, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu ya? Ya Bu. Ya Bu. Ada yang udah pernah dengar atau tahu? Ya, saya ajarkan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Jadi harus lebih apa? Semangat lagi, lebih agresif. Seru. Sekali lagi, tepuk semangat. Terima kasih. Nah, sekarang ini ada berapa kelompok? 4. Ada 4 ya, 4 Bu. kelompok. Nah, di sini saya minta perwakilan kelompok ambil satu nomor undian. Ya Bu. Satu nomor undian. Nanti sok pegang aja dulu semuanya. Nanti buka bareng-bareng. Siap Bu. Ya, udah dibuka kertasnya? Udah. Nomor 1, ada yang kebagian nomor 1? Saya. Nomor 2? Pak Yasin. 2 Bu. Buka itu 6 atau 9 terbalik. Yang nomor 3? Ini nomor 2 Bu. Nomor 2, nomor 3 berarti ada ya nomor 4. Nah, Ibu tahu kenapa dikasih secuil kertas isinya nomor saja? Tidak tahu. Tidak tahu, Bu. Nah, saya jelaskan dulu ya. Aisyah dapat hadiah.
Nah, ibu di sini ada lembar cerita ya. Coba lihat ibu-ibu di buku pintar halaman 55. 55 ya Bu. Ya, Udah. Udah Bu. udah. Nah, nanti ibu-ibu berdiskusi dengan anggotanya masing-masing untuk menjawab masing-masing dari nomor yang udah ibu miliki. Sesuai nomor yang ada di kertas, terus nanti ibu pilih di lembar cerita sesuai dengan nomor yang ada di kertas tadi. Sudah Bu? Udah pada itu? Udah pada? Ya. Nah, setelah tahu ceritanya masing-masing, coba diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya Bu. Diskusi. Ya, diskusi. Coba Pak diskusi dengan kelompoknya. Yuk. Ya, tapi itu memang ya. Ya, terus Bu. Sudah? Yuk. Nah, belum Bu, sebentar Bu. Ya. Udah Bu. Sudah. Coba saya minta salah satu perwakilan kelompok yang mau menjawab dari pertanyaan cerita 1B. Ya Bu, nomor Ya, 1. boleh, Bu Pi. Apa yang Ibu Lili harus membayar listrik siang ini? Pagi harinya Agus menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Jawabannya? Jawabannya, Ibu Lili karena membeli mobil itu keinginan, sedangkan listrik itu harus dibayarkan, jadi harus bayar listrik dulu. Iya. Mobilnya dibujuk dulu anaknya supaya Iya. mobilnya bisa belinya nanti aja. Iya. Terdengar semuanya? Dengar. Ya, Benar jadi Bu. jadi yang nomor 1 Ibu Lili seharusnya membujuk Agus ya supaya tidak merengek dan dibujuk agar Agus nanti saja membeli mobilnya karena masih bisa ditunda karena Ya. mobil itu keinginan, sedangkan listrik adalah kebutuhan. Masih dicabut listrik, nah. Sekarang satu kelompok lagi ya nomor. Kelompok Siap. 2 Bu. Siap. Nomor 2 Oh. mohon. Udah Bu Pak RT? Aku Ibu lah. Kita Pak santuan. Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Ibu Lili memberikan pengertian ya kepada Pak Rusli bahwa uangnya itu cuman pas-pasan buat memasak. Kalau nggak memasak kan nanti nggak makan ya. Sedangkan rokok itu kan keinginan ya, bukan suatu kebutuhan yang utama gitu. Jadi ya Bu Lili harus bicara aja sama Pak Rusli terbuka gitu ya, nggak punya uang. Ya, berarti terdengar ya oleh Iya, semuanya Bu. jawabannya bahwa Ibu Lili sebaiknya memberi pengertian kepada Pak Rusli bahwa rokok itu masih bisa ditunda karena itu bukan kebutuhan melainkan keinginan. Sebab alasannya rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi ibu-ibu semua di sini hampir sudah pada mengerti ya mana yang disebut kebutuhan, mana yang disebut keinginan. Nah, dari jawaban-jawaban yang ibu dan bapak sampaikan tadi bisa ditarik ya kesimpulannya bahwa mengendalikan pengeluaran harus dilakukan bersama ya seluruh anggota keluarga agar tujuan bersama bisa tercapai. Jadi seluruh anggota keluarga harus konsisten dengan peraturan yang sudah dibuat keluarga. Nah, sekarang kita ibu-ibu menonton filmnya. Nanti ibu simak baik-baik filmnya.
Udah Bu. Sudah disimak? Udah. Nah, kira-kira bagaimana keluarga Ibu Lili untuk mengatasi masalah keuangannya seperti yang tadi diceritakan di dalam film? Pakai amplop. Terus Ibu Lili mau mengikuti apa tadi? Pelatihan mengelola keuangannya. Berarti sangat penting ya untuk mengendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang telah dibuat agar tetap berimbang dengan pendapatan. Nah, tadi di video diceritakan ada 2 cara untuk mengendalikan pengeluaran. Salah satunya yaitu dengan sistem amplop dan sistem catatan kas harian. Yang mana salah satu dari sistem amplop dan catatan kas harian jelas berbeda ya. Ketika sistem amplop berarti harus pendapatannya yang bulanan ya. Kalau sistem catatan kas harian sangat cocok untuk digunakan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki penghasilan harian ya. Kalau sistem amplop biar apa saja yang harus dipos-poskan biasanya? Listrik, kebutuhan, terus biaya sekolah, terus biaya lain-lain, biaya bensin, ya terus uang jajan harus dipos-poskan. Berarti itu lebih cocok ke yang anggarannya pendapatannya bulanan. Jadi sekali dapat gaji atau upah dalam 1 bulan langsung dimasukkan ke dalam amplop-amplop di pos-pos. Jadi ibu-ibu bisa mengambil berbagai pengeluaran dari amplop yang sudah ditulis untuk pengeluaran apa saja. Nah, kalau sistem catatan kas harian mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran setiap hari, kemudian mengecek saldonya secara berkala. Karena kan mendapatkan upahnya hariannya, jadi sekali habis tapi harus dirinci berdasarkan catatan kas harian. Jadi dalam 1 bulan bisa terlihat mana yang lebih prioritas dan mana yang bukan prioritas.